Alhamdulillah ala Rasulillah. Mari kita awali dengan sebagian zikir pagi bersama-sama. 1, 2, 3. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min du'ain la yustajabu lah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah dengan rasa syukur yang sebesar-besarnya dan sebanyak-banyaknya. Semoga Allah karuniai kita iman yang terus tetap istiqomah sebagaimana sabda Nabi SAW, qul amantu billah tsumma istaqim. Kemudian istiqomah kalian semua. Mudah-mudahan istiqomah kita sampai nanti kita wafat husnul khatimah. Salawat juga bertangkaikan salam teruntuk manusia paling agung, manusia paling mulia, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa an'im wa karrim wa barik alaihi. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kali ini kita mau membahas Al-Quran surah Ali Imran ayat 165. Untuk sahabat di TikTok, YouTube maupun Instagram bisa dibuka dari rumah. Ali Imran ayat 165. Ayat 165. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bersama-sama 1, 2, 3.
Allahumma arhamna bil Quran. Alhamdulillah. Jamaah yang dirahmati Allah, ayat apa kamu heran ketika ditimpa musibah kekalahan pada perang Uhud, padahal kamu telah menimpakan musibah 2 kali lipat kepada musuh-musuhmu pada perang Badar. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, manusia punya sifat. Saat ia mengalami kekalahan, kadang yang diingat itu selalu tentang kekalahan. Padahal sebelumnya Allah bantu dirinya, Allah tolong dirinya, Allah menangkan dirinya atas sebelum-sebelumnya. Jadi sebelum-sebelumnya itu Allah sudah bagi nikmat yang begitu banyak, tapi kapan seorang hamba itu diuji, dia lebih condong kadangkala sering mengingat ujian yang datang daripada nikmat yang Allah berikan. Itu sifat manusia. Waktu perang Uhud kaum muslimin kalah, Allah menggambarkan para sahabat itu lebih sering mengingat kekalahan di perang Uhud, padahal Allah sudah memberi kemenangan pada perang Badar. Sebagaimana pada ayat ini hadirin, mengapa kamu heran ketika ditimpa musibah kekalahan pada perang Uhud, padahal Allah telah memberikan kalian itu kemenangan atas perang sebelumnya, perang Badar. Wajar jamaah, karena manusia itu paling gak siap untuk menerima sesuatu yang gak enak buat dirinya, dan manusia adalah orang yang paling siap untuk menerima sesuatu yang menyenangkan atas dirinya. Kita tuh selalu siap begitu atas sesuatu yang kita anggap nyaman, enak, tenang, membahagiakan diri kita. Gak usah dikasih aba-aba, gak usah dikasih pengumuman, saat sesuatu yang menyenangkan itu datang cenderung lebih siap. Anak-anak muda yang lagi pada mau kuliah cenderung lebih siap menerima selamat Anda diterima daripada mohon maaf Anda harus coba lagi tahun depan. Mereka lebih condong untuk siap diterima di universitas yang mereka idam-idamkan daripada ditolak. Orang yang lagi lulus kuliah lalu mencari kerja, mereka cenderung lebih siap mendengar kabar diterima daripada kabar belum diterima. Mereka yang berusaha, dagang, bisnis, niaga, jualan online, digital marketing ataupun yang sejenisnya, cenderung lebih siap menerima, aduh ada omset nih, hari ini pesanan total ada 20, hari ini ada 35 pesanan. Wah, dia cenderung lebih siap menerima itu daripada ternyata sudah sana sini ikhtiar, sana sini posting, sana sini ternyata jumlah pesanan hari ini 0. Manusia cenderung lebih senang mendengar kabar yang bahagia daripada kabar yang gak bahagia. Padahal semua itu Allah yang memberikan. Wa ma tasha'una illa ayyasha Allah illa ayyasha Allahu Rabbul Alamin. Tidaklah sesuatu itu terjadi kecuali atas seizin Allah, Rabb, pemilik semesta alam. Bahkan kita gagal itu atas seizin Allah. Pun nanti setelah usaha ikhtiar maksimal lalu kemudian berhasil, itu atas seizin Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang Allah mau pada kita, wahai umat manusia, wahai hambaku sayang, sering-sering kalian mengingat atas nikmat yang aku berikan daripada ujian yang aku datangkan. Teman-teman tulis di kolom komentar ya, sering-seringlah mengingat nikmat yang Allah berikan daripada ujian yang Allah datangkan. Karena mengingat nikmat dari Allah itu menghadirkan rasa syukur. Dan harusnya ujian yang Allah datangkan itu menghadiahi kita supaya jadi hamba yang lebih sabar. Sebagaimana sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amri mu'min kulla inna amruhu kullahu khair. Sungguh menakjubkan semua perkara orang beriman. Dalam hadis Muslim Nabi bersabda,
Sungguh beruntung perkara orang beriman. Sungguh menakjubkan semua urusan orang beriman. Semuanya baik. Dikasih nikmat bersyukur itu baik. Dikasih ujian lalu bersabar itu pun juga baik. Begitu hadirin. Lalu kekalahan ini katakan itu kekalahan datangnya atas sendiri. Poin yang kedua, setelah yang pertama, manusia itu kadang lebih condong seringnya mengingat ujian daripada nikmat yang Allah berikan. Poin yang kedua, kalaulah memang nanti kita kalah, gagal, diuji dengan sesuatu, selain baik sangka kepada Allah itu harus tetap ada, bahwa Allah tahu yang terbaik, Allah sebaik-baik perencana, Allah adalah penulis takdir terbaik untuk kita semua. Poin yang ayat ini mau sampaikan, ketika engkau bertanya dari mana datangnya kekalahan, dari mana datangnya kegagalan, jawabannya semua itu karena dirimu sendiri. Artinya Allah mengajarkan pada kita untuk melihat ke dalam, bukan keluar. Kenapa saya gagal? Lihat ke dalam, bukan keluar. Faktor internal harus lebih sering dilihat daripada faktor eksternal. Kenapa nggak terwujud? Karena kitanya kurang ulet, boleh jadi. Kenapa nggak kesampaian? Boleh jadi kitanya kurang gigih. Kenapa kok atas pertolongan Allah seorang hamba ini termudahkan? Kita dimudahkan juga atas izin Allah, tapi boleh jadi belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Karenanya Allah menginginkan kita ingin, kalau bisa mah kita mah lebih semangat lagi, lebih berjuang lagi, lebih keras lagi dalam ikhtiar-ikhtiarnya. Karena nanti kebagi dua ya jemaah. Atas kegagalan yang datang, poin yang pertama, baik sangka kepada Allah itu harus, bahwa Allah tahu yang terbaik, Allah sebaik-baik penulis takdir untuk kita. Tapi seorang hamba nggak boleh berhenti sampai di situ. Dia harus melihat pada dirinya supaya dia introspeksi lalu muhasabah. Karena Allah berfirman, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kalau kamu introspeksi, kamu beruntung. Kalau kamu meninggalkan evaluasi, kamu gagal. Kenapa penting evaluasi? Karena tolak ukur supaya naik kelas evaluasi. Kenapa kemarin teman-teman bulan Juni bagi rapot, anak-anak kita menerima hasil selama 6 bulan per semester yang mereka kerjakan, yang mereka lakukan, lalu kita sebagai orang tua diminta datang ke sekolah, ibu ini rapot anaknya, alhamdulillah putranya ibu begini dan begitu, dilaporkan sama guru kelasnya, wali muridnya, wali kelasnya kepada kita sebagai wali muridnya. Kenapa? Karena agar supaya ada evaluasi ke depannya. Hadirin, evaluasi itu penting, nggak bisa dipandang sebelah mata. Tolak ukur supaya kita nanti jadi lebih baik di semester berikutnya, atau di bulan berikutnya, atau di tahun-tahun berikutnya, evaluasi. 1444 Hijriah baru saja berlalu meninggalkan kita. Sekarang kita ada di 2 Muharram, di bulan Al-Muharram yang Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam termasuk di antara bulan-bulan haram. Salasa mutawaliyat, 3 itu bulannya nyambung terus, Zulqi'dah atau Zulqa'dah, Zulhijjah sama Muharram. 1 terpisah, bulan apa itu? Rajab. 3-nya nyambung. Yang mana Nabi bersabda, siapa yang beramal soleh di bulan haram, Al-Muharram ini termasuk bulan haram, Allah kali lipat dengan lipatan yang luar biasa. Tapi siapa yang berbuat dosa, Allah lipat gandakan berbuat dosa itu dengan lipat ganda yang luar biasa. Kembali dalam bahasan, seseorang itu akan lebih mudah jadi hamba yang lebih baik kalau dia melihat kepada dirinya sendiri. Maka coba lihat ayatnya. Ketika mereka saling bertanya, qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum. Ketika mereka bertanya,
Kok kalah sih? Ayat 165 Ali Imran. Kenapa kita gagal? Kenapa kita kalah pada perang Uhud? Qul huwa min indi anfusikum. Kamu gagal, kamu kalah pada perang Uhud ya karena sebab ulahmu sendiri. Nabi SAW sudah bersabda, wahai pasukan pemanah, jangan turun kecuali ada aba-aba dariku. Ketika pasukannya Khalid bin Walid, waktu itu Khalid bin Walid jadi panglimanya perang Uhud bersama Ibnu Qami'ah bersama Ikrimah bin Abi Jahal. Udah mundur, Nabi berpesan jangan turun dulu sebelum ada aba-aba dariku, kata baginda SAW. Namun harta ghanimah ternyata begitu menggiurkan. Mereka turun dari Jabal Rumat, bukit pemanah, ada 40 sampai 50 orang yang Nabi taruh di sana. Mereka turun silau dengan harta ghanimah yang ada di hadapan. Ketika mereka berusaha mengambil harta ghanimah, Ibnu Qami'ah, Khalid bin Walid yang waktu itu masih kafir, Ikrimah bin Abi Jahal waktu itu masih kafir, memanuver balik sehingga kaum muslimin dalam keadaan tidak siap ketika dimanuver. Lalu 70 orang penghafal Quran mati syahid pada medan Uhud. Di antaranya adalah Hamzah bin Abdul Muttalib. Jemaah yang dirahmati Allah, faktor kekalahan kita ada pada ketidaktaatan kita kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Zaman itu terjadi. Kalau zaman hari ini pun apakah bisa terjadi? Jawabannya bisa. Tulis di kolom komentar di caps lock ya sahabat. Faktor kekalahan kita karena tidak taatnya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Nabi kalah pada perang Uhud. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memberitahu jangan turun, tapi mereka turun, lahirnya kekalahan. Akhirnya kekalahan yang harus diterima. Kaum muslimin kalau mau menang, bahagia dia, mulia dia dunia akhirat, berjaya dia dengan pertolongan Allah, dia harus ikut sama baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia harus meneladani Nabi Muhammad. Dia harus mencintai baginda Nabi Muhammad. Dia harus benar-benar mensyukuri nikmat diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diteladaninya baginda Nabi. Itu kalau mau mulia, mau berjaya. Tapi kalau diabaikan baginda Nabi dengan semua apa yang telah beliau sabdakan, Nabi suruh la yashrabanna ahadukum qa'iman, jangan makan minum sambil berdiri. Tapi kita malah makan minum berdiri, nanti nggak dapat kejayaan. Di balik apa yang Nabi sunnahkan, Nabi sabdakan, pasti ada kebahagiaan. Di balik apa yang Nabi telah sampaikan untuk kita umatnya, pasti ada kejayaan. Makanya faktor kekalahan itu saat kita mulai membantah, membangkang dan membelakangi baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah juga yang terjadi pada perang Uhud. Kenapa kekalahan itu akhirnya terjadi? Faktornya adalah karena membelakangi perintah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo jamaah, yuk pelan-pelan kita lihat. Ini bulan Muharram ini ada keutamaan apa aja yang Nabi sabdakan. Ternyata Nabi bersabda, siapa yang berpuasa di tanggal 10 Al-Muharram, maka Allah akan hapuskan dosanya setahun yang telah berlalu. Jadi hadirin, kalau bisa besok tanggal 10 Muharram puasa. Masyhur dengan disebut, masyhur sekali ia dengan sebutan puasa Asyura, puasa tanggal 10 Al-Muharram. Apa keutamaan puasa 10 Muharram? Keutamaan puasa 10 Muharram, sabda Rasulullah SAW, dihapus dosa 1 tahun yang telah berlalu. 1 tahun yang berlalu dihapus, dosanya dihapus. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kalau jemaah melihat
Ada orang disuruh kerja, cukup kerja ya dari subuh sampai maghrib, kamu digaji setahun full. Saya yakin nggak akan pernah ada orang yang nolak jemaah. Ketika ia disuruh bekerja satu hari aja, bahkan nggak nyampe 24 jam, cukup 12 jam dari subuh sampai maghrib, 13 jam lah. Tapi Allah hadiahkan padanya pahala dihapus dosa setahun. Kalau dia bekerja digaji selama setahun, hampir kayaknya nggak ada orang yang nolak. Maka puasa Asyura besok jangan ditinggalkan, sebarluaskan, ajak keluarga untuk mengamalkan. Semoga Allah berkahi kita semua insya Allah. Yang ketiga, innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah maha berkehendak atas segala sesuatu. Kalian yang hampir 99% menang, Allah balikan keadaan kalian supaya kalian itu benar-benar sadar bahwa kalian telah membangkang, membelakangi perintah Nabi. Sangat mudah bagi Allah. Sebelumnya itu kan kaum muslimin menang di perang Uhud. Kaum muslimin udah menang. Pasukannya Khalid bin Walid sudah dipukul mundur. Pasukannya Ibnu Qamiyah, pasukannya Ikrimah bin Abi Jahal dipukul mundur pada perang Uhud. Mereka udah kalah sebenarnya. Tapi itulah Allah maha membolak-balikan keadaan. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah maha berkehendak atas segala sesuatu. Jangan jumawa dulu kalau kita merasa sudah 99,99% kita adalah pemenangnya. Jangan jumawa dulu, karena 0,01% masih ada kemungkinan kedudukan itu berbalik. Pertandingan sepak bola, waktu Anda merasa udah menang 2-0, di menit-menit yang menurut Anda saya bakal menang nih 2-0, waktu itu menit 89, bentar lagi menit 90, bentar lagi injury time. Belum tentu jemaah. Berapa banyak pertandingan sepak bola yang ketika injury time, yang tadinya hampir kalah 2-0, dibalikan kedudukan jadi 2-2. Lalu ketika perpanjangan waktu dibantai 5-2. Perpanjangan waktu yang kedua 7-2. Kalah yang tadinya sudah menang 2-0. Hidup ini adalah selalu tentang siap menerima kemenangan, tapi siap juga menerima kekalahan. Harus siap. Gimana supaya nggak kalah? Siap-siap. Makanya Allah berfirman, Ali Imran ayat 200, di ayat terakhir surah ini. Nanti kita ketemu kira-kira kurang lebih sekitar 30-an ayat lagi atau 35 ayat lagi. Ali Imran ayat 200, Allah berfirman, ya amanu isbiru wa sabiru wa rabitu, isbiru wasabiru warabitu. Wahai orang beriman, kamu sabar, lalu sabar dengan sangat kuat. Setelah itu rabitu, bersiap siagalah. Artinya siap siaga itu setiap saat. Kematian kan nggak tahu datangnya kapan. Siap-siapnya setiap saat. Mati itu kan sukanya datangnya mendadak. Tahu-tahu kabar itu datang, kita kaget. Kayaknya tadi pagi baru WhatsAppan. Kok duha ini udah nggak ada? Kayaknya semalam baru WhatsAppan. Dia datangnya mendadak. Karenanya Rab itu siap-siap. Kapan persiapannya? Setiap saat, kapan aja. Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, aktsiru dzikra hadhimil ladzat. Kalian ini harus banyak-banyak mengingat yang pemutus kelezatan. Kalian ini harus banyak-banyak mengingat al-maut, kematian. Ingat mati membuat kita bersiap-siap. Ingat mati membuat kita persiapan. Hidup tuh harus bahagia, betul. Nah, kebahagiaan yang mendatangkan kebaikan itu yang harus dilakukan.
supaya kapan aja mati itu dia siap. Karena kematian akan selalu datang tanpa pemberitahuan. Kematian selalu datang tanpa notifikasi. Dan umur nggak menjamin bahwa yang tua duluan, yang muda belakangan. Boleh jadi yang muda akan dipanggil duluan, yang tua belakangan. Bahkan bayi yang baru lahir beberapa jam, bayi bahkan yang baru lahir mungkin beberapa hari, bisa beliau wafat, pulang ke pangkuan Allah. Apalagi kita yang sudah hidup beribu-ribu hari. Allah zat yang maha baik. Karenanya jangan lupa untuk bersiap-siap berjumpa dengan perjumpaan terbaik dengan Allah Subhanahu wa taala. Ayat 165, ayat 166. Wa ma asabakum yaumal taqal jam'an fa bi'idnillahi wa liya'lamal mu'minin. Dan apa saja yang menimpamu ketika terjadi pertempuran di antara dua pasukan itu adalah dengan seizin Allah. Allah ingin menguji kalian. Waliya'lamal mu'minin, siapa yang benar-benar beriman. Allah ingin menguji jemaah. Kadang Allah balikkan keadaan yang tadinya kita menang kok tiba-tiba kalah. Yang tadinya Anda sudah pemimpin pasar kok tiba-tiba Anda harus memulai dari nol. Allah tuh mau tahu kalian beriman gak? Kalian itu original atau KW imannya? Uang gak merubah seseorang. Uang menyingkap siapa orang itu sebenarnya. Ujian gak merubah seseorang, melainkan ujian nanti menyingkap. Apakah hambaku ini benar yakin kepadaku, ataukah hambaku ini nanti melalaikan diriku selepas ujian itu kudatangkan pada hidupnya. Saat suami Anda wafat atau pasangan Anda meninggal dunia lalu Anda hidup seperti separuh jiwaku pergi, Allah menguji. Setelah pasangan kita wafat, apakah kita makin dekat sama Allah ataukah kita makin jauh dari Allah? Ada yang selepas pasangannya wafat makin kuat ngajinya, makin sering hadir majelis ilmu, makin rutin baca Quran. Ada juga yang malah ketika pasangannya wafat, yang tadinya menutup aurat malah mengumbar, yang tadinya dia dekat dengan Allah malah menjauh, yang ketika ada pasangannya rajin berderma malah sekarang nggak berderma sama sekali, yang sebelumnya pasangannya masih hidup rajin sholatnya sekarang malah udah nggak pernah sholat. Nanti kan Allah tahu taat beneran atau taat bohongan, tulus beneran apa tulus bohongan. Dia ibadah cuma karena dapat pujian manusia, atau karena faktor ada pasangan yang mengingatkan, atau dia benar-benar beribadah karena ridho Allah. Waliya'lamal mu'minin, Allah mau tahu waliya'lama, supaya Allah benar-benar mengetahui al-mu'minin, siapa yang benar-benar beriman. Allah tuh tahu, bahkan kita nggak perlu cerita pun Allah tahu. Tapi kan ini bentuk ujian supaya kita tuh menunjukkan kesungguhan, sabarnya sungguh-sungguh, syukurnya sungguh-sungguh. Kalau sabda baginda Nabi SAW riwayat Bukhari, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah itu kalau mencintai seorang hamba, Allah pasti akan uji. Allah tuh kalau mencintai seorang hamba, Allah uji jamaah. Gak mungkin gak diuji. Ciri-ciri orang beriman pasti diuji. Dan ciri-ciri hamba yang Allah cintai pasti akan diuji. Nggak mungkin enggak. Setiap siapapun yang dia memproklamirkan, mendeklarasikan bahwa dirinya beriman, pasti Allah uji.
Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah mereka mengira mereka dibiarkan mengucap iman, wa hum la yuftanun, lalu mereka mengira mereka nggak akan diuji? Mustahil, mereka pasti diuji. Ujian itu datang untuk menguatkan, ujian itu datang untuk mengingatkan. Dan satu lagi, fungsi ujian itu datang untuk meninggikan derajat, meninggikan derajat orang beriman. Ayat berikutnya 167. Dan orang-orang munafik. Bagaimana tentang orang-orang munafik? Mari berjihad di jalan Allah atau pertahankan dirimu. Mereka berkata, sekiranya kami mengetahui bagaimana berperang, tentulah kami mengikutimu. Mereka pada hari itu lebih dekat dengan kekafiran daripada keimanan. Mulutnya apa yang tidak sesuai dengan isi hatinya, dan Allah tahu apa yang mereka sembunyikan. Ini ayat 167 adalah definisi dari munafiqun, orang-orang munafik. Definisi menurut ayat 167 Ali Imran, munafik itu adalah ucapan yang terucap dari mulutnya tidak sama dan tidak sesuai dengan isi hatinya. Min ayat munafik, termasuk ciri-ciri munafik itu lisan berbeda sama apa yang ada dalam hati. Munafik. Ayatul munafiqina salas. Dalam riwayat Nabi bersabda ciri-ciri munafik ada 3. Dalam riwayat lain ciri-ciri munafik ada 4. Sabda Nabi Muhammad, ciri munafik yang pertama, idza haddatsa kadzab. Ciri munafik yang pertama itu kalau dia bicara dia dusta, bohong. Itulah tadi yang disebut dengan ucapan nggak sesuai dengan isi hati, atau ucapan nggak sesuai dengan perbuatan. Ciri yang kedua munafik itu wa idza wa'ada akhlaf. Kalau janjinya pasti dipungkiri. Yang ketiga wa idza tumina khan. Apabila diberi amanah maka dia khianat. Itu ciri-ciri munafik. Ketambahan satu dalam riwayat lain, ciri munafik yang berikutnya yang keempat, apabila dia berselisih maka dia bertindak curang. Itu ciri-ciri munafik. Siapa mereka? Mereka adalah orang yang punya 4 karakter ini. Mereka hum munafiqun, adalah orang-orang yang munafik. Ayat saudara-saudara mereka dan mereka tidak turut ikut berperang, sekiranya mereka mengikuti kita tentulah mereka tidak terbunuh. Katakanlah, cegahlah kematian itu dari dirimu jika kamu orang-orang yang benar. Kalau dalam ayat 168 ciri-ciri munafik ada tambahannya. Ciri-ciri munafik berikutnya adalah mereka suka ngajak orang untuk nggak taat sama syariat. Ciri-ciri munafik, mereka ngajak orang untuk nggak taat sama syariat. Mereka ngajak orang untuk nggak jihad, padahal Rasulullah SAW menyuruh untuk berjihad. Kalau kamu bisa, mending nggak usah jihad. Kalau kamu pergi nanti kamu terbunuh loh. Mending kamu sama kayak kita diam di rumah santai-santai. Kalau kamu sama kayak kita diam di rumah santai-santai, kamu nggak akan terbunuh. Lalu Allah berfirman apa? Qul fadra'u an anfusikumul mauta in kuntum shadiqin. Ya udah, kalau kamu memang bisa menahan kematianmu dengan cara duduk-duduk di rumah, nggak datang ke jihad, nggak memenuhi seruan Rasulullah, coba tahan aja kematian kalau nanti dia datang. In kuntum shadiqin, kalau memang kamu orang yang benar-benar jujur.
Manusia nggak ada yang bisa menahan kematian. Manusia nggak akan pernah ada yang bisa menghalau malaikat maut kalau dia sudah datang. Malaikat maut di depan pintu lalu datang mencabut nyawa kita, terus kita bilang, jangan ya, jangan sekarang, tunggu 10 menit lagi, saya mau sedekahin semua harta saya. Enggak. Saya mau wakafin semua tanah-tanah saya. Enggak. Saya mau sedekahin semua harta saya. Enggak. Enggak bisa. Kalau malaikat maut udah datang, la yastakhiruna sa'ah, la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Kamu nggak bisa mengakhirkan kematian walau saat, wa la yastaqdimun, dan kamu nggak bisa menyegerakan walau juga cuma sesaat. Mau engkau menyengajakan diri lompat dari gedung 17, kalau belum waktunya mati nggak akan mati jemaah. Mau engkau menyengajakan dirimu engkau tabrakkan kepada mobil yang berlari kencang, kalau belum waktunya mati nggak mati. Kalau waktunya baru cacat dia seumur hidup, cacat seumur hidup, karena dia sengaja lompat, patah tangan kakinya misalnya, nggak bisa disegerakan, nggak bisa juga diakhirkan. La yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Kematian itu kalau dia datang jemaah, dia bakal datang, nggak bisa ditunda, nggak bisa diakhirkan. Dia datang ya datang. Dan betapa bahagianya orang-orang yang beriman. Yo rajin live streaming gini yo orang, insya Allah tanda beriman. Rajin ngaji begini ya insya Allah tanda iman. Siapa tahu jamaah yang rela setiap paginya waktunya diserahkan untuk Allah. Ini kan hadirin, ini tandanya, ya Allah waktu saya 1 jam ini hamba serahkan untukmu ya Allah. Maka udah nggak usah sibuk mikir ngaji saya diterima nggak ya, saya talim gini diterima apa nggak ya. Nggak usah mikir jamaah, lawong jamaah bisa duduk di majelis ilmu aja itu udah karunia Allah yang besar buat kita. Teman-teman yang di rumah, yang di TikTok, YouTube, Instagram, lagi live streaming, nonton kajian, gak usah mikir. Gak usah mikir, ini live streaming saya diterima Allah gak ya? Gak usah mikir begitu lah, wong jamaah mencet bisa live streaming aja itu sudah bisa ditakdirkan live streaming ngaji, itu udah hal terbaik yang Allah hadiahkan kok. Gak usah dipikir diterima atau enggak, ini aja udah hadiah dari Allah, rahmat dari Allah. Ini aja udah kebaikan yang Allah hadiahkan buat kita bisa ngaji bareng-bareng begini, bisa live streaming dari rumah. Nah kalau dipikir-pikir ini kan suaranya di sini toh jemaah, suaranya kan di Desa Garung, yang sekarang lagi dingin-dinginnya nih, bulan Juli, Agustus, lagi dingin-dinginnya. Pagi ini kita lihat Garung 14 derajat, Masya Allah. Bentar lagi ntar makin dingin, bisa 11. Kan sound sistemnya di Fatimah Garung. Lah kok kenapa suara ini terdengar? Yang nonton dari Papua, atau yang mungkin nonton ada yang dari Jakarta. Coba kalau dipikir, itu kalau bukan karena rahmat Allah, teknologi yang Allah karuniai di depan kita, adanya sosial media. Nah kalau dipikir-pikir jamaah kan cuma pakai alat begini toh, alat begini jok jamaah taruh alat ini dengar, alat ini bunyi. Kok bisa begitu loh jemaah? Emang ada kabelnya nyambung ke handphonenya gitu kan? Nggak ada. Kan lagi-lagi hadza min fadli rabbi liyabluwani am ashkur au akfur. Ingat firman Allah, hadza, ini semua min fadli rabbi, karena fadl, karunia dari Allah. Karunia itu untuk dua, liyabluwani, menguji aku, am ashkur au akfur, apakah aku akan mensyukurinya dengan berbuat taat kebaikan dari handphone yang dikaruniakan, au akfur, atau aku malah kufur nikmat. Pakai handphone bukan malah untuk kebaikan tapi malah untuk kemaksiatan. Nanti jamaah akan tahu
Betapa bahagianya orang-orang yang menggunakan semua yang Allah hadiahkan padanya untuk kebaikan. Handphone pakai yang baik-baik, lihat yang baik-baik, live streaming dengerin yang baik-baik. Kalaupun ada sekelibat lewat sesuatu yang kurang baik, nggak Allah senangi, malah cenderung sesuatu yang tidak pantas, unlike, unsubscribe, tinggalkan. Minimalisir akses kita untuk ketemu lagi sama hal-hal gitu dengan tidak menyukainya. Karena hari ini surga Allah begitu indah dan insya Allah lebih mudah untuk kita capai kalau kita menggunakan peran sosial media dengan kebaikan. Tapi ingat, dia ibarat pisau bermata dua. Ya, untuk berbuat baik ya bisa, untuk berbuat jahat juga bisa. Apalagi sekarang teman-teman ini harus mohon izin, kalau bisa info ini nanti disebarluaskan ya, di screen video sebarluaskan. Sahabat yang dirahmati Allah, kita semua hari ini harus lebih berhati-hati dengan semakin majunya teknologi. Karena sekarang ada yang namanya AI, teknologi artificial intelligence, AI. Teknologi AI atau AI membuat suara Anda bisa di copy paste sesuai dengan maunya robot tersebut atau artificial intelligence tersebut. Bahkan sekarang saking majunya teknologi, jamaah sudah bisa live streaming pakai wajahnya siapapun yang jamaah mau. Jamaah bisa live streaming pakai wajahnya misalkan Cristiano Ronaldo. Bahkan suaranya pun sekarang bisa, pita suaranya beliau misalkan, pita suaranya CR Cristiano Ronaldo, jamaah ngomong apa, pita suaranya itu plek ketiplek seperti pita suaranya beliau. Makanya makin canggihnya teknologi, mohon berhati-hati karena mulai ada sekarang penipuan-penipuan menggunakan pita suaranya teman kita atau orang tua kita atau anak kita, wajahnya saat video call juga wajahnya orang tua kita atau wajahnya anak kita. Bahkan dengan kemajuan AI, kemajuan artificial intelligence, yang mati lewat gambar foto bisa hidup. Asal ada foto. Dengan kemajuan artificial intelligence, ini cuma sekedar foto, dalam video itu bisa seolah dia hidup, wajahnya hidup. Allahu Akbar. Majunya teknologi pesat luar biasa jemaah. Dulu digadang-gadang 2040, ternyata dia datang lebih cepat. Akan ada begini 2040, ternyata enggak, dia datang lebih cepat jemaah. Katanya 2030, enggak, datangnya bahkan lebih cepat, 2023. Makanya teman-teman di rumah hati-hati ya. Ini video call nih AI bukan nih, jangan-jangan AI lagi. Nomornya dikenali enggak? Kalau nomornya enggak dikenali, sebaiknya abaikan. Kalau nomornya benar kita kenali dan itu benar nomornya anak kita, pasangan kita, orang tua kita, silakan. Karena semakin majunya zaman, dia seperti pisau bermata dua. Berbuat baik semakin mudah, tapi ingat, berbuat jahat juga semakin mudah. Wala'iyadzubillahi min dzalik. Semoga Allah lindungi kita dari segala mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Begitu jamaah yang dirahmati Allah, barakallahu fikum. Semoga ini bermanfaat buat yang berbicara dan buat kita semua. Gak kerasa sudah jam 6. Insyaallah mudah-mudahan semakin barokah untuk kita semua. Dan bagi jamaah yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian kami untuk dapatkan video pendek yang bisa dijadikan story WA, atau untuk dapatkan info-info poster dakwah, untuk dapatkan info-info jariah, untuk dapatkan juga peluang-peluang kebaikan, atau jamaah dapat info tentang live streaming kajian saya, jamaah bisa tap link di bio, sebut nama, asal kota, asal negaranya. Barakallahu fikum. Kita akhiri dengan pertanyaan. Ada mawjud mas? Gak ada. Kalau nggak ada pertanyaan, kita akhiri dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.
kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, karuniai kami iman yang istiqamah, karuniai keluarga kami sakinah mawaddah warahmah, karuniai kami hidup yang penuh dengan ketenangan. Kalau ada di antara kami ya Allah ada keinginan mungkin handai tulan kami sakit, sembuhkan ya Allah. Ada di antara kami yang qadarullah sedang mengandung, mudahkan persalinan beliau, putri beliau, istri beliau, atau siapapun kaum muslimah yang sedang mengandung. Ada di antara handai tulan kami, saudara kami yang mungkin beliau non muslim, berikan hidayah pada beliau agar kembali kepada agamamu ya Allah. Ada di antara saudara kami mungkin beliau mau berpindah daripada agamanya, berikan kekuatan untuk beliau tetap bertahan dalam Islam, untuk lebih mendalami tentang Islam, lebih mencintai Engkau ya Allah. Ya Allah, karuniai kami nikmat iman, sehingga dengan iman ini kami benar-benar jujur bertindak, beramal, berucap. Ya Allah, anugerahi kami circle yang baik, dikelilingi orang-orang yang baik, dikelilingi sahabat-sahabat yang baik. Wahai Allah, karuniai kami rezeki yang barokah berlimpah. Jadikan kami orang yang paling banyak bayar zakatnya, paling banyak berdermanya, paling rutin sedekahnya, paling besar nominal infaknya. Dan izinkan ya Allah dengan harta itu kami bisa membawa serta keluarga kami berhaji. Mudahkan dengan harta itu kami membawa serta orang-orang yang kami sayangi berumrah. Mudahkan dengan harta kami terus bisa berbakti taat padamu ya Allah, memberi maslahat lebih luas, manfaat lebih besar untuk banyak umat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Salam keluarga di rumah ya sahabat. Insyaallah 13 Oktober sampai 21 Oktober kita umroh bersama 9 hari. Buat teman-teman juga yang mau berangkat kembali tanggal 13 Oktober sampai 21 Oktober bisa tap link di bio. Barakallahu fikum. Insyaallah semoga Allah mudahkan. Barakallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.